pekerjaan untuk seorang anak, perlindungan dan keselamatan Martin dalam Satgas di Papua, berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan tugas. Kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Saudara terkasih, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Umat dipersilahkan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami yang Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kasih kita membuka hari baru kita dalam renungan ini. Kita juga masuk dalam minggu biasa ke-12. Kita mau membawa seluruh doa-doa pengharapan dan juga permohonan bahwa terus kita dinyatakan supaya terkena dan yang sama kalau kita mau berdoa dengan terima kasih. Dinaikkan puluh. Mari kita awali perayaan syukur kita dengan pertama-tama kita berdiri kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa dan saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perkara. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, pada orang pemerintah dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita semua untuk hidup yang kekal. Yesus
kita berdoa. Bapa yang mengasihi, Kau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan apapun yang menjadi nasib kami, karena kami percaya bahwa akan selalu aman di dalam pimpinan dan naungan kasih-Nya. Dialah Tuhan antara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dan dan satu. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita adukan dia. Semua sahabat karibku menilai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dipuji, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagal. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat bagian hati, biarlah aku melihat pembalasan terhadap mereka, sebab kepadamu kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Dia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh demikian, dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang antara satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada kedua-dua muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang akan katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah di dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, bicaralah itu di atas rumah. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terhadap terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung itu dijual 5 ekor satu hari? Namun seekor tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut seperti kamu lebih berharga daripada banyak burung putih. Setiap orang yang menanti aku di depan manusia, aku juga akan menanti di depan Bapaknya di surga. Tapi siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan.
Kemudian Bapak saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan doa muda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ini baru sekian sosis dan di rumah yang baik. Biasanya kalau bagian saya dikecilkan, dimatikan speakernya dan lain sebagainya. Izinkan para yang mau ungkapkan karena bacaannya hari ini jangan takut, jangan takut untuk ngomong. Suster, pastor yang selalu menyiarkan yang lain juga untuk saya dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pertama selamat untuk para pendukung Jerman dan Belanda yang menang di masa dan masa. Dan syukuri karena masih bisa menunggu. Ketika mempersiapkan bacaan ini, saya berdialog dengan Romo Diakon dari beliau dan saya. Lalu saya bertanya berdiskusi dengan Diakon, kenapa dalam bacaan kedua hari Minggu itu dikatakan dosa ada. Padahal kalau kita lihat kitab Kejadian, yang pertama ambil buah dan makan buah yang tidak boleh dimakan adalah Hawa. Kenapa bukan dosa Hawa, tapi dosa bapaknya belum jauh sehingga mungkin sekarang itulah sejak awal laki-laki selalu salah. Begitu ya kira-kira. Jadi mau siapa yang berbuat yang salah adalah bukan, pertama-tama bukan itu kata dia teman-teman, karena adalah sisi patriarkal, sisi dari keturunan laki-laki yang diutamakan. Maka walaupun Hawa yang mengambil dan memakan buah yang tidak boleh dimakan itu pertama kali, tetap yang menjadi penanggung jawabnya adalah penanggung jawab karena dosa. Penanggung jawabnya adalah ada tetap garis patriarki, garis laki-laki tulang yang mau dipertahankan dan nantinya bisa dijelaskan oleh dia dari nantinya lahirkan Yesus itu selamat yang juga dari garis keturunan laki-laki, garis keturunan raja yang berbeda. Lalu saya katakan bahwa ini masalah. Bapak Ibu, ketika kita dalam kehidupan ini, kita pasti punya ketakutan. Pada saat kecil takutan kita, masih bayi, masih anak-anak takut ditinggal orang tua. Lalu ketika sudah mulai sekolah, takut apa nilai ini jelek, tidak naik kelas. Tapi jangan sekarang semuanya naik kelas. Ketika sudah mulai kuliah, takut apa? Skripsinya tidak rampung, kuliahnya tidak rampung, tidak lulus cepat. Ketika sudah kuliah selesai, lanjut punya ketakutan apa? Tidak punya pacar, belum bisa kerja, belum dapat pekerjaan, takut. Lalu setelah punya pekerjaan sudah punya pasangan, takut sama istrinya, takut sama suami. Kalau ada ketakutan di dalam kehidupan kita, tetapi apakah kita begitu membuat kita akhirnya harus berhenti dan tidak melangkah lagi? Tidak. Walaupun ada ketakutan, tetap harus melangkah, tetap harus berjalan ke depan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang seperti ini, di mana barang-barang yang semakin naik dan lain sebagainya, apakah kita yang jualan sampai berhenti? Tidak. Dengan segala risiko, dengan segala apa yang terjadi, tetap adalah tetap juga melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena Yesus mau mengatakan jangan takut, aku akan menyertai kamu, aku akan ada, aku akan memberikan yang terbaik. Maka Yesus mengatakan, bukankah burung pipit yang kecil dikasih Tuhan lebih dikasih Tuhan.
Itu bukan kata Yesus, tapi Yesus mengatakan burung pipit saja itu dikasih, apalagi kita yang lebih daripada seekor burung pipit. Kalau burung pipit pernah lihat, pernah kenal, belum pernah ya. Nanti jalan-jalan ke tempat terbuat dan burung yang suka makan lagi di jempolnya, itulah burung pipit kecil. Dijualnya tidak per ekor tapi banyak ekor. Saya juga dipakai dalam itu selalu ada yang menjual burung, dan orang bisa melepaskannya seperti tanda melepaskan ikan-ikanan itu dari antara lain, tapi tidak membahas bagaimana burung yang kecil yang tidak berada yang dijualnya rombongan 1000 ekor, 100 ekor menjadi sosok yang berharga yang juga dikasih berbuat kepada kita. Karena sebenarnya makhluk ciptaan yang paling sempurna. Maka jangan takut, jangan ragu. Ketika Yesus mengutus para muridnya, 12 muridnya yang mengatakan kepada mereka jangan takut, maka akan menyertai. Pernyataan dan juga relasi saya akrab dengan Allah akhirnya membuat kita bisa menjadi berani seperti Nabi Yeremia yang hari ini kita berhadapan dengan teman akrab yang bahkan dan juga orang-orang sekitarnya yang suka mengadu kepada yang lain. Mereka itu tidak dapat mengikut Nabi karena dia punya kedekatan dengan Allah, sehingga mau diadukan seperti apa dia tetap berani berbuat yang benar, mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar kebenaran, tetap terus tidak ragu. Walaupun di kanan dan kiri banyak pribadi yang mau kita, tapi yang maju. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan diajar hari ini untuk pribadi yang tidak takut untuk mewartakan kebenaran. Apa yang baik, apa yang benar, beritakanlah itu dari atas semua, dari wartakan kata-kata, tidak sembunyi-sembunyi di hadapan mereka, supaya orang tahu mana yang benar, mana yang baik, supaya orang tahu juga bahwa kita memperjuangkan bukan hanya diri sendiri, tapi Allah yang memperjuangkan dalam kehidupan. Maka pesan kecil hari ini sangat sederhana. Jangan takut, terus melangkah dalam hidup, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan kita ini merasakan permenungan sampai mari secara kita berdiri, kita memberikan iman kepercayaan dengan menjelaskan syahadat ini. Aku percaya akan Allah, yang kita dan memerintah dan yang berubah nantian pada hari tidak bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang bagi orang hidup dan yang mati. Gereja Katolik yang kudus, mengampuni dosa, kehidupan kekal. Saudara-saudari yang berkasih, Allah senantiasa memihak kita dan sudah mengajarkan kepada kita melalui Kristus agar kita tidak takut kepada mereka yang dalam tubuh. Maka mari kita lakukan
kerendahan hati kita dalam doa-doa kita kepada Bapa. Bagi gereja kudus, semoga Allah Maha Bijaksana menerangi para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaannya dalam menghadapi segala tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon. Bagi bangsa kita, semoga Allah Maha Setia menuntun umatnya dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon. Berkatalah kami ya Tuhan, Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, semoga Allah Maha Kasih meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kita yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda Allah dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon. berkatalah kami ya Tuhan, Bagi kita sebagai umat Kristiani, semoga Allah Maha Besar mempersatukan kita dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang tinggal kami dalam perjalanan perjalanan menuju kerajaan kasih-Mu, semoga tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Yesus Kristus, ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersama-mu. Marilah menyerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami semua dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Dekat. Sungguh tak berbicara kemuliaan bahwa makhluk yang pada dengan kealamanmu dengan mengubah kotak yang menyebabkan kami jatuh di sana keselamatan kami. Engkau menimbulkan kami yang pada ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Kristus itu para malaikat yang bersuka di hadapanmu dalam keadaan yang mengubah keagungan. Kami mohon, benarkanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Ketika dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan yang mengambil piala selagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dari perjanjian baru dan kekal, yang kumpulkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Mari memperkatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus Magdalene, Uskup kami Ignatius,
serta semua orang iman. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggalkan harapan akan bangkit, kenakan semua orang yang telah pulang dalam kerahiman. Terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, dan kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama serta para lainnya, Buddha, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan penataran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan penataran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan membentuk kerajaan ilahi, maka perhatian dan doa dengan terjadi. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memelihara sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah yang berbeda, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Amen.
Kristus sakaman domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Sang Anak Domba. Tuhan sediakan tubuh Kristus.
Bertata kuatkan iman kami, yang bertata kuatkan iman kami, yang bertata kuatkan iman kami. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang berat kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dahsyat dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa, kami bersyukur atas santapan suci Ekaristi ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami semakin berani mewartakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami sendiri akhirnya boleh mengalami kebaikan di surga. Dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kita duduk kita dengarkan untuk mengucapkan. Mohon perhatian umat akan beberapa pengumuman. 1. Pendaftaran penerimaan sakramen penguatan atau sakramen krisma dan pendaftaran putra altar putri sakristi angkatan 2026 sedang dibuka. Pendaftaran secara online pada link pendaftaran. 2. Mohon partisipasi umat dalam kegiatan paroki. Baptisan anak baptisan bayi akan diadakan pada hari Kamis 9 Juni pukul 4 sore, diawali pembekalan bagi orang tua dan saksi baptis pada hari Sabtu 4 Juli. Formulir pendaftaran di sekretariat paroki. Misal hari ulang tahun perkawinan bulan Juni akan diadakan pada hari Minggu 28 Juni pukul 5 sore di Gereja Santo Laurentius. Adorasi sakramen Maha Kudus. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Akan diadakan pada hari Jumat 26 Juni pukul 7:30 malam di aula Gereja Santo Laurentius. Seminar Kitab Suci. Paulus Sang Legendaris bersama Pastor Gunawan akan diadakan pada hari Sabtu 27 Juni pukul 8 pagi di GKP Santo Laurentius. Nonton bareng nobar bersama BK, anak-anak panti asuhan dan umat prasejahtera bersama PAPS dan KEP Paroki akan diadakan pada hari Sabtu 11 Juni pukul 9 pagi. Pendaftaran pada panitia nobar. Penggalangan dana pembangunan gedung gereja
Senayan Surakarta akan diadakan pada misa Sabtu Minggu 27 dan 28 Juni mendatang. Penggalangan dana di Gereja Santo Laurentius dan Gereja Santa Prawa Maria Bentegadi. Mohon partisipasi dan uluran kasih umat. 3. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, Alexander Tan Paulus Wijaya dari lingkungan Santo Bonaventura dengan Josephine Aurora Valentina Chandra dari Paroki Serpong, Lucia Cecilia Josephine dari lingkungan Santo Robertus Bellarminus dengan Savenis Edward dari Paroki Cengkareng, Christophorus Daniel Adi Wijaya dari lingkungan Santo Yohanes Don Bosco dengan Agatha Kengesta dari Paroki Rawamangun, Paula Medali dari lingkungan Santo Thomas Aquinas dengan Alvin Sidney Adhika Halim dari Paroki Taman Galaksi Bekasi. Pengumuman kedua, Edelin Fania Timotea dari lingkungan Santa Felicitas dengan Valentinus Kelvin Junaidi dari Paroki Bojong Indah, Nicholas Willy Dinata Chandra dari lingkungan Santa Olga dengan Margaret Flores, Ethel Breda Sandra dengan Yohanes Renald Yudianto, keduanya dari Paroki Serpong. Apabila umat mengetahui adanya halangan dalam rencana pemberkatan perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain dapat dibaca pada Iwan Salus minggu ini. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi ini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan agar kita berani untuk mewakilkan dosa kita dimanapun kita berada, dan tidak takut akan mewartakan kebenaran dalam kehidupan kita dimanapun. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh perjuangan kita, pekerjaan, usaha dan niat yang baik kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, dengan ibadah Ekaristi sudah selesai. Kita pergi kita.